Ya, Anda masih menyaksikan di Indonesia Economic Club dan saya langsung mengucapkan terima kasih saja Prof terhadap Pak Anton Supit yang sudah join walaupun belum sempat kita banyak bertanya-tanya dan juga Pak Kunta ucapan terima kasih ke beliau dari Kementerian Keuangan. Baik, langsung saja melanjutkan beberapa pertanyaan dari Mas Emil. Kaitannya bagaimana dengan strategi ke depan dan distribusi tadi? Kaitannya dengan distribusi vaksinasi. Ya. Untuk hari pertama tadi sudah dilaksanakan vaksinasi di Gerahadi. Tujuannya adalah pencanangan. Kemudian besok ada 3 serentak. Saya akan hadir di Gresik di Rumah Sakit Ibnu Sina. Di sana kemudian sudah mendapat alokasi kalau nggak salah sekitar 5 ribuan, Sidoarjo 8 ribuan dan Surabaya 30 ribuan. Belum semua terdistribusi full sesuai kuota itu karena kita lakukan bertahap, tetapi ini akan difokuskan kepada tenaga kesehatan yang jumlahnya sekitar 200 ribu. Selanjutnya ada surat edaran dari Dirjen P2PM Kementerian Kesehatan yang sudah mengalokasikan untuk 38 kabupaten kota. Nah, kita tahu bahwa kata-kata yang kita expect dalam beberapa waktu ini total kita dapat 120 ribu, artinya sekitar hampir 200 ribu dosis vaksin. Ini belum cukup untuk memvaksinasi seluruh tenaga kesehatan. Nah, inilah sebabnya kita berharap bahwa pengiriman akan terus berlanjut dari pemerintah pusat. Kita dapat kabar gembira bahwa 15 juta box vaksin sudah tiba dan siap diolah oleh Bio Farma. Mudah-mudahan tentunya ini akan menjadi supply yang memadai, katakanlah pro rata Jawa Timur dapat 15% sesuai jumlah penduduknya, yaitu artinya berkisar sekitar lebih dari 1,5-2 jutaan vaksin. Ini minimal bisa mengcover tambahan tenaga kesehatan dan beberapa petugas publik yang kritikal. Nah, yang kita belum tahu yang lansia apa kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian Kesehatan, apakah akan ada uji klinis dari luar negeri yang di-approve oleh BPOM atau menggunakan merek lain yang sudah di-approve untuk lansia. Baik, Mas Emil. Ditahan dulu, kita menyapa Pak Raden lagi nih. Kalau melihat dari statement Mas Emil, sepertinya nadanya nada positif juga sama dengan Anda, Pak Raden. Ya. Bagaimana? Ya, ini kan baru langkah awal. Tadi sudah dikatakan yang kita dahulukan adalah tenaga kesehatan. Itu makanya tenaga kesehatan itu diperkirakan antara 1,4 sampai 1,5 juta. Kita harus vaksinasi dulu beliau-beliau ini karena mereka adalah di frontliner. Sesudah itu nanti akan ada Satpol, kemudian Polri, kemudian juga tenaga keamanan. Karena itu juga mereka di frontliner. Baru sesudah itu nanti lansia. Tadi sudah dikatakan yang sudah tiba pertama adalah 1,2 juta ditambah 1,8 juta, yaitu vaksin yang sudah siap disuntik. Ya, itu untuk memvaksinasi sekitar 1,5 juta. Karena setiap orang akan dapat 2 dosis. Sekarang sudah tiba lagi, baru 2 hari yang lalu tiba lagi 15 juta yang bulk. Ini yang akan diolah nanti di Bio Farma di Bandung, yang kemudian sekitar 1 bulan berikutnya sesudah itu, berarti kira-kira 2 minggu lah. Kira-kira di awal Februari ini kemudian akan didistribusikan lagi. Nanti datang lagi, ya tiap bulan itu akan datang sekitar 10-15 juta. Tapi kemudian di kuartal kedua nanti akan lebih besar lagi dan kuartal ketiga akan lebih besar lagi, ada sampai 50 juta per bulan nanti. Nah, ini yang harus diatur dari waktu ke waktu dengan harapan tadi seluruh kita nanti sekitar 181,5 juta ini diharapkan bisa divaksinasi untuk mendapatkan herd immunity, imunitas yang cukup besar untuk kita mampu dan yakin melakukan aktivitas ekonomi kita. Ya, jadi kata kuncinya adalah bertahap ya, secara bertahap. Mungkin ingin menanyakan sesuatu ke Mas Emil sebelum nanti kita masuk ke segmen berikutnya, Prof. Ya, baik. Pak Emil, mengenai keadaan ekonomi di Jawa Timur, tadi kita lihat Desember agak sedikit mengalami kontraksi, tapi kemudian ada PPKM ini, ya khususnya di Jawa dan Bali. Tapi kita lihat bahwa harga komoditas internasional ini mengalami kenaikan belakangan ini, sehingga kemudian Jawa Timur sebagai pusat untuk ekspor, ya pelabuhan ekspor Jawa Timur itu cukup besar. Apa yang bisa dilihat dalam pengembangan ekonomi Jawa Timur, khususnya melihat perubahan ekonomi dunia ini?
Baik, yang pertama tentunya yang paling penting bagi kita adalah memastikan bahwa PPKM ini tidak dipahami secara parsial. Jadi kami sempat mendengar ada dari forecast misalnya khawatir forum pengusaha bahwa pabrik ini akan terganggu karena PPKM. Kami assure ke mereka bahwa Menko Perekonomian sudah pernah WA ke kami, Ibu Gubernur juga sempat concern tapi sudah dapat kepastian bahwa industri tetap bisa beroperasi. Baik. Begitu. Jadi ini sangat berbeda dengan PSBB kan PPKM ini. Dan kalau kita lihat tipologi ekonomi di Jawa Timur, sepertiga ini ekonomi kita 30% dari manufacturing. Nah, oleh karena itu industri tetap beroperasi sesuai protokol kesehatan dan tentunya jika dibanding pada saat awal pandemi, ketersediaan testing equipment dan juga masker dan sanitizer ini jauh lebih memadai. Sehingga apabila terjadi satu kasus, itu tidak terlalu lama untuk kemudian melakukan katakanlah testing di sebuah pabrik untuk melihat potensi terjadinya kluster gitu. Walaupun tentunya kita berharap itu tidak terjadi. Nah, yang juga kita dapat assurance bahwa pusat perbelanjaan masih boleh buka, tapi jamnya yang dibatasi. Nah, inilah yang kemudian diluruskan sehingga kemudian kalau di PSBB toko itu tutup kecuali diminimize jamnya untuk meminimize mobilitas orang. Tentu akan ada dampak, tetapi tidak sedalam dan separah pada saat karena Jawa Timur ini adalah salah satu pusat internasional yang meningkat. Kami baru dapat dampaknya itu di kedelai. Jadi surprisingly harga kedelai meningkat tinggi dan menyebabkan banyak pengrajin tahu dan tempe bukan hanya di Jawa Timur tapi di seluruh Indonesia mengalami kesulitan karena harganya naik dari 6 ribuan menjadi 8 ribu sampai hampir 9 ribu. Tapi kita sudah cek ada tambahan harvest yang di-expect di beberapa waktu ke depan di negara-negara penghasil kedelai. Dan ada beberapa upaya menyiasati yang dilakukan pengrajin kedelai karena mereka nggak bisa mogok terus sesuai apa yang dihimbau oleh gabungan koperasi pengusaha tahu dan tempe. Nah, ini hanya satu example bahwa dinamika harga internasional ini memang cukup menarik. Di tengah pandemi beberapa harga meningkat karena shifting demand juga. Baik, terima kasih Mas Emil sudah hadir pada malam hari ini di Indonesia. Sama-sama, Prof. Di Indonesia Economic Challenge, di Indonesia Economic Club akan segera kembali.